Selamat datang semuanya. Di sini saya mau menjelaskan materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu VLSM. Apa itu VLSM? VLSM atau yang dikenal dengan Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Apa sih kegunaan sub VLSM? Yaitu yang pertama membagi jaringan menjadi subjaringan atau subnet sesuai kebutuhan host. Yang kedua, dimulai dari subnet yang butuh host terbanyak. Yang ketiga, VLSM adalah teknik pengelamatan classes. Ya, langsung saja dengan cara perhitungannya. Cara menghitung VLSM yaitu mudah saja. Yang pertama, kita lihat dulu soalnya. Misalnya ada soal ini. Sudah saya buat. Ada 3 kelas dengan masing-masing host. Ada 100 host, ada 30 host, dan 50 host. Di ini dan ada soal IP antar host 2. Nah, yang pertama-tama kita urutkan dulu, yaitu yang pertama kita urutkan dari yang terbesar, kelas A dengan 100 host, setelah itu kelas C dengan 50 host, setelah itu kelas B dengan 30 host. Lalu kita hitung saja. Yang pertama kita masukkan IP awalnya, yaitu IP-nya 92.168.1.0. Kemudian kita cari host validnya dengan rumus 2n-2. Apa itu n? N adalah 2 pangkat dari dua pangkat yang terbesar, bukan yang terbesar, tapi yang paling mendekati 100 host ini, yang mendekati host, jumlah host. Misal kan kalau yang di soal ini ada 100, berarti yang paling mendekati dan lebih besar yaitu 126. 128, maaf. 128. Nah, dua pangkat berapa yang 128? Yaitu 2 pangkat 7. Setelah itu kita minus 2 dan kita temukan hostnya ada 126 host validnya. Nah, setelah itu kita masukkan subnetnya. Bagaimana cara mencari subnet? Kalau yang belum hafal, di sini ada tabelnya. Misalnya tadi kita 128 itu ya, 128 host validnya. Ini sudah 128 yang perkaliannya itu. Nah, kita masukkan saja yang di sini tadi. 128 berarti masknya adalah 128 juga dengan oktet 25. 25 ya, ini sudah dimasukkan. Nah, kemudian kita hitung blok subnetnya, itu dengan cara 256 minus dengan subnet masih terakhir ini. Ya, ini langsung saja hasilnya bertemu dengan 128. Lalu setelah itu kita masukkan ke NetID range dan broadcast. Yang pertama-tama yang dimasukkan ke NetID adalah IP awal, jelas. Kemudian range-nya. Nah, bagaimana kita mengetahui berapa panjang range-nya? NetID ini yang belakang ditambahkan dengan 128. Kan hasilnya akan ketemu 1.128. Nah, lalu kita masukkan. Pertama-tama kita masukkan range 192.168.1.1 sampai dengan hasil akhir range-nya ini adalah 128 tadi dikurangi 2. Hasilnya akan ketemu 126. Nah, lalu broadcast-nya dikurangi 1 dari hasil penjumlahan tadi. Ya udah, sudah ketemu. Ini adalah IP untuk kelas A dengan IP client 1 sampai dengan 126. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke IP yang kedua, kelas yang kedua yaitu kelas C. Sama saja seperti tadi dengan ini, tapi di sini net ID-nya dimulai dengan penjumlahan yang terakhir tadi. Kan 128 ditambahkan yang ini jadinya 128. Nah, kita mulai dari situ. Untuk selanjutnya sama persis seperti itu. Sampai dengan bawah ini sama persis. Kita tambah, kita cari dulu host validnya, lalu setelah itu kita masukkan subnetnya, kemudian hitung blok subnetnya. Setelah itu hasil dari pengurangan ini, hasil dari blok subnetnya kita tambahkan ke net ID.
itu akan menjadi net ID awal, network ID untuk kelas selanjutnya yang kita cari. Nah, lalu setelah itu kita langsung masuk saja ke materi kedua, yaitu routing static. Karena routing static itu juga berhubungan dengan VLSM juga. Nah, kita pertama bagi dulu. Ini sudah ada yang tadi seperti tadi. Kita sudah bagi tiga jaringan seperti yang kelas-kelas tadi. Nah, ya, kalau mau routing static, yang pertama-tama kita konfigurasi dasar dulu. Ya, seperti kita masukkan IP router, kemudian kita masukkan IP untuk klien. Di sini saya memakai DHCP untuk semuanya. Ya, sudah DHCP semua ini. Nah, bagaimana cara routing static? Karena kalau belum di routing static itu kita tidak bisa mengirimkan pesan. Kalau router dari router bisa antar klien. Ya, antar klien belum bisa. Nah, yang pertama-tama kita masukkan dulu, kita lihat dulu kabel apa sih yang berhubungan dengan router kelas A dan kelas C. Ini kan kabelnya dengan serial 010 dan serial 011. Nah, di sini kita langsung saja masukkan dengan IP yang tadi sudah buat antar host. Nah, di antar host ini kan kita memakai 1225. Di serial kita masukkan saja di serial 010 225. Sama untuk yang ini. Karena ini memakai 010, kita masukkan saja di sini 226. Ya, sama untuk seterusnya di sini IP antara kelas C kelas B kita masukkan yang di sini. Kelas C 229. Yang di sini 229 dan yang di kelas B 230. Ya, seperti itu sama. Lalu kita masukkan yang kelas B ke kelas A yaitu 223, 233 dan 234. Ya, itu adalah langkah awal dari routing static. Ya, kemudian kita IP route untuk supaya tahu nih jalannya mana sih yang dilewatin untuk mengirim pesan. Nah, gitu cara simpelnya. Kalau kita mau IP route ada dua cara, bisa di CLI ataupun bisa di sini langsung. Tapi saya lebih suka memakai di sini. Jadi pertama-tama kalau mau IP route kita harus di-config. Kalau misalnya tidak config tidak bisa. Lalu kita ketikkan IP route. Nah, IP route cara susunan pengetikannya yang pertama yaitu kita tuliskan net ID tujuan kita. Ini 192.168.1.128. Kemudian kita masukkan subnetnya 192. Lalu kita masukkan jalan yang ditujunya. Jalan yang dituju paling dekat. Kan tadi jalan dituju adalah 226. Nah, kita masukkan saja 192.168.1.1.226. Ya, ini sudah ter-IP route di sini. Lalu untuk sebaliknya ke kelas C juga. Kelas B 192. Lalu kita ganti subnetnya di sini dengan 24. Lalu dengan jalur 233. Ya, sudah. Tapi di sini kita belum bisa mengirimkan pesan. Kita belum bisa mengirimkan pesan nih di sini. Karena apa? Karena hanya dari sini. Kita baru root dari satu router. Belum menurut dari router lain. Kalau belum di root dari router lain, belum bisa untuk mengirimkan pesan. Jadi setelah itu kita langsung root dari IP lain, dari router lainnya. Kita exit dulu di sini. Itu IP root 92.168.0.125.128 itu IP-nya. Terus kemudian kita masukkan jalur yang dituju 192.68.1.25. Sama untuk yang ke kelas B
kita masukkan IP-nya tadi 92 net ID-nya, kemudian subnetnya 224, kemudian kita masukkan jalurnya dengan 230. Ya sudah. Kalau sudah, kan tadi kita sudah root statik yang antara router kelas A dan kelas C, seharusnya sudah bisa mengirimkan pesan successful. Sama yang di router ini, kita exit dulu, terus kita tekan IP route 92.168.1.0. untuk yang ke kelas A, subnetnya 2. Kemudian kita masukkan jalurnya 1.234. Sama untuk yang di kelas C 192 dan 229. Ya, di sini ketiga router sudah saling terhubung, ketiga klien saling terhubung. Ya, di sini sudah selesai materi yang saya jelaskan. Dan untuk kesan sama mengikuti RSNA 1 dengan kelas Astos, yaitu ya menyenangkan, dapat mempelajari ilmu-ilmu yang dapat digunakan di pekerjaan nanti. Soalnya kan emang sudah dari dulu ingin kerja jadi jaringan, di teknisi jaringan gitu, udah ada passion, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu ini excited gitu rasanya, bisa dapat ilmu-ilmu baru, apa sih gambarannya, jadi teknisi jaringan secara kecil. Sekian video dari saya, terima kasih.